Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami menaikkan puji syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kami hari ini. Dan kami akan mengerti kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Filipi 4 ayat 4. Saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Ya, banyak sekali ayat yang mengatakan ini. Ada juga ayat firman Tuhan berkata, tetaplah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Ya, bergembiralah. Dan banyak hal yang lain. Tetapi intinya adalah bagaimana sesungguhnya kita harus selalu bersukacita dalam Tuhan. Sebab ini yang dikehendaki Tuhan. Tuhan senang dengan anak-anaknya yang bersukacita karena Dia. Bahkan dalam Mazmur dikatakan juga, bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Jadi dengan kita bersukacita, Tuhan berkenan akan hal itu. Jangan sedih, jangan seperti orang-orang yang kehilangan pengharapan, jangan seperti orang-orang yang tidak memiliki masa depan. Kita orang-orang yang punya pengharapan, kita orang-orang yang punya hari depan penuh pengharapan. Karena itu janganlah kita bersedih tetapi bersukacita. Tapi ingat, bersukacita dalam Tuhan. Jadi bukan hanya bersukacita karena dunia, karena sedang terima banyak berkat, karena sedang dapat bonus, ya karena bisa healing, senang-senang, that's okay, tidak sepenuhnya salah. Tetapi jangan lupa bersukacita senantiasalah dalam Tuhan. Ini yang terpenting. Ya kalau dunia itu cuma sesaat, ya kita bisa aja senang ketika terima sesuatu, dapat bonus, dapat sesuatu yang menyenangkan, ya kita bersukacita pastinya. Tetapi ya berapa lama itu bertahan? Dapat hadiah, senang menikmati hadiah, berapa lama itu ya? Hadiahnya sudah rusak, selesai. Tetapi bersukacita dalam Tuhan dikatakan, iya senantiasa, seharusnya selalu, ya senantiasa itu terus menerus. Jadi mau keadaan apapun tetap bersukacita dalam Tuhan. Ingat, bukan bersukacita karena keadaan ya. Kalau keadaan sih menyesuaikan. Ya kalau keadaan sedang sedih ya kita sedih. Tetapi ingat, dalam Tuhan tetap bersukacita. Ya, dalam Tuhan kita punya pengharapan. Karena itu jangan sampai kita kecewa. Orang kecewa nggak bisa bersukacita. Kecewa dengan Tuhan apalagi nggak mungkin bisa sukacita. Tetapi orang yang bersukacita dalam Tuhan, firman Tuhan juga menyatakan bahwa iya, Tuhan akan memberikan apa yang
dinginkan hatimu. Artinya Tuhan senang terhadap anak-anaknya yang selalu bersukacita karena Dia. Dan Tuhan akan memberkati, melepaskan berkatnya kepada anak-anaknya yang selalu bersukacita karena Dia. Mari jemaat dikasih Tuhan, menjaga hati selalu bersukacita karena Tuhan ini penting. Ya, Alkitab juga katakan, ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, hati yang gembira gimana? Ya, sukacita. Bagaimana kita bisa bersukacita kalau keadaan sedang nggak baik misalnya, sedang mengalami kerugian misalnya, sedang kurang sehat badannya misalnya. Apakah tetap harus bersukacita? Ya, bersukacita dalam Tuhan. Ya, bukan bersukacita karena keadaanku. Ya, karena kondisiku, bukan, tapi dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kita sudah memperoleh pengharapan. Di dalam Tuhan kita beroleh akan jaminan hidup kekal. Di dalam Tuhan kita beroleh perlindungan. Di dalam Tuhan kita dipelihara dan diberkatinya. Karena itu dalam Tuhan selalu seharusnya bersukacita. Orang yang percaya akan pemeliharaan Tuhan, percaya akan segala berkat Tuhan, dia akan selalu bersukacita dalam Tuhan yang selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Mari jemaat dikasih Tuhan, engkau yang sedih karena keadaanmu, lihatlah Tuhan dan bersukacitalah karena Tuhan. Ingat, bukan karena keadaan. Kita bisa sedih karena hal-hal yang kurang baik yang kita alami, tetapi dengan memandang Tuhan, kita bersukacita di dalam Tuhan. Jadi jangan sampai ya karena keadaan kita membuat kita sedih di hadapan Tuhan. Oh, Tuhan senang dengan anak-anaknya yang bergembira kok. Ya, Alkitab jelas katakan itu, bersukacitalah senantiasa, selalu, setiap saat, setiap waktu dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, Rasul Paulus katakan ini ya, sampai diulang, bersukacitalah. Sekalipun keadaan tidak baik, sekalipun keadaan sedang mungkin tidak menguntungkan kita, bersukacitanya ingat dalam Tuhan. Artinya begini, kita selalu memandang Tuhan baik, sehingga tidak ada alasan untuk sedih karena itu. Kalau Tuhan baik buat hidup kita, kenapa kita sedih karena itu? Ya kan? Artinya kita menerima segala yang baik dari Tuhan, karena itu bersukacita karena Tuhan. Kalau keadaan sedang tidak baik, oke, kita fokusnya jangan di keadaan, jangan di masalah, fokuslah kepada Tuhan, sebab Tuhan yang akan berperkara. Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu, ya, apa yang menjadi kerinduanmu saat engkau selalu bersukacita, engkau senang karena Tuhan, engkau bersyukur karena Tuhan, ya, engkau berterima kasih atas Tuhan, apa yang Tuhan buat dalam hidupmu, sebab Tuhan selalu memberi yang baik buat anak-anaknya. Bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan, diajarkan untuk selalu bersyukur dan bersukacita dalam Tuhan. Bukan karena keadaan kami, bukan karena situasi yang terjadi, tapi kami mau bersukacita karena Tuhan, bersukacita karena Tuhan, sebab Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kami. Kami tahu rancangan-Mu baik bagi hidup kami. Tidak ada rancangan kecelakaan, kegagalan, bahkan rancangan kebinasaan, tapi hari depan penuh pengharapan. Karena itulah kami mau tetap bersukacita karena Tuhan dalam segala hal. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Berdoa menyerahkan hari ini, biarlah dalam penyertaan, perlindungan, pertolongan dan berkat-Mu. Lancarkan segala urusan kami, kemenangan, keberhasilan kami alami hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap sukacita ya. Jangan lupa bersukacita karena Tuhan. Ya, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.